Timnas Indonesia sukses melaju ke babak playoff Piala Dunia 2026 zona Asia. Izzes dan kawan-kawan mengunci tempat di fase playoff. Lalu seperti apa peluang skuad Garuda hingga lolos ke Piala Dunia 2026? Iran resmi batal tampil di Piala Dunia. Timnas Indonesia masuk playoff duel vs UEA dan Oman rebutan tiket terakhir ke Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 tersingkir di AFF. Kurniawan Dwi Yulianto resmi dipecat. PSSI gerak cepat datangkan Shin Tae-yong demi masa depan Garuda Muda. Dunia sepak bola benar-benar diguncang gempa besar yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Keputusan mengejutkan datang dari Timnas Iran yang resmi mundur dari Piala Dunia FIFA 2026. Bukan sekadar rumor, ini adalah fakta panas yang kini menjadi sorotan utama seluruh pecinta sepak bola dunia. Keputusan dramatis ini tak lepas dari konflik geopolitik yang memanas antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menolak bermain di wilayah Amerika Serikat seperti California dan Seattle demi alasan keamanan. Mereka sempat mengajukan permintaan kepada FIFA untuk memindahkan venue pertandingan ke Meksiko. Namun, FIFA dengan tegas menolak. Tak ada jalan tengah, tak ada kompromi. Akhirnya, Iran memilih mundur. Sebuah langkah ekstrim yang langsung mengubah peta persaingan menuju Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada Juni mendatang. Namun, dari kekacauan ini, lahir peluang emas. Slot kosong yang ditinggalkan Iran langsung menjadi incaran panas. FIFA pun bergerak cepat, keputusan darurat diambil, 3 negara Asia ditunjuk untuk bertarung dalam babak playoff darurat demi memperebutkan satu tiket terakhir menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Dan disinilah keajaiban mulai terasa, tim nasional sepak bola Indonesia resmi masuk dalam daftar, bersama 2 rival tangguh Asia, yaitu Tim Nasional Sepak Bola Uni Emirat Arab dan Tim Nasional Sepak Bola Oman. Indonesia kini berada di ambang sejarah terbesar sepanjang masa. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah pertaruhan harga diri bangsa. UEA datang dengan pengalaman panjang di level internasional dan skuad bertabur pemain berkualitas. Oman, jangan remehkan, mereka dikenal sebagai tim keras dengan disiplin tinggi yang kerap menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar Asia. Namun Indonesia tidak datang untuk sekadar numpang lewat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa ini adalah momen emas yang harus dimanfaatkan sepenuhnya. Kita harus siap, ini kesempatan langka untuk mencetak sejarah, tidak ada alasan untuk mundur, tegas Erick dengan nada penuh semangat. Di sisi lain, pelatih kepala John Hartman juga mengobarkan optimisme tinggi. Ia menilai mentalitas skuad Garuda saat ini berada di level yang berbeda, lebih berani, lebih siap, dan lebih lapar akan kemenangan. Kami tidak takut, kami siap bertarung, Indonesia punya kualitas untuk menaklukkan siapapun, ujar Hartman dengan penuh percaya diri. Atmosfer di tanah air langsung berubah menjadi lautan harapan. Dukungan mengalir deras dari Sabang sampai Merauke. Media sosial meledak, doa dan semangat menggema tanpa henti. Mimpi yang selama ini terasa jauh, kini hanya tinggal selangkah lagi. Namun jalan menuju Piala Dunia tidak akan mudah. Format playoff darurat ini diprediksi akan berlangsung sengit, bahkan bisa saja menggunakan sistem gugur langsung yang brutal. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada kesempatan kedua. Satu laga bisa menentukan segalanya, satu momen bisa mengubah sejarah. Jika Indonesia mampu menaklukkan UEA dan Oman, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah, Merah Putih akan tampil di Piala Dunia. Bayangkan, lagu Indonesia Raya berkumandang di panggung dunia, bendera merah putih berkibar di hadapan miliaran pasang mata. Itu bukan lagi mimpi, itu bisa menjadi kenyataan. Kini semua mata tertuju pada skuad Garuda. Dunia menanti, apakah Indonesia mampu mencetak sejarah terbesar? Ataukah tekanan besar justru menjadi batu sandungan? Yang jelas, satu hal tak terbantahkan, babak PLAYOFF darurat ini akan menjadi pertarungan paling panas, paling brutal, dan paling menentukan dalam sejarah sepak bola Asia.
Dan di titik inilah, sebagai fans Garuda, dada ini rasanya bergetar lebih kencang dari biasanya. Kita sudah terlalu lama menunggu momen seperti ini. Terlalu sering hanya jadi penonton saat negara lain melangkah ke panggung Piala Dunia FIFA 2026. Tapi sekarang, semuanya ada di depan mata. Kami, para fans, tidak akan diam, karena bagi kami, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah kesempatan untuk mengubah sejarah. Ini adalah panggilan untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi tim pelengkap. Ini adalah momen di mana Garuda harus terbang setinggi mungkin, atau tidak sama sekali. Jika hari itu tiba, saat peluit akhir berbunyi dan Indonesia menang, maka bukan hanya satu tim yang menang. Seluruh bangsa akan menang. Seluruh mimpi akan hidup. Dan kita semua akan berkata dengan bangga, akhirnya, Indonesia ke Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 tersingkir di AFF, Kurniawan Dwi Yulianto resmi dipecat, PSSI gerak cepat datangkan Sintayong demi masa depan Garuda Muda. Ledakan besar benar-benar terjadi di tubuh sepak bola Indonesia. Kegagalan pahit Timnas Indonesia U17 di ajang Piala AFF U17 2026 tak hanya menyisakan kekecewaan mendalam, tetapi juga langsung memicu keputusan ekstrim dari PSSI. Target juara yang sebelumnya digembar-gemborkan kini berubah menjadi mimpi buruk setelah Garuda Muda tersingkir di fase grup. Timnas U17 yang diperkuat oleh Putu Ekayana dan kawan-kawan hanya mampu mengoleksi 4 poin dan finish di posisi ketiga klasemen akhir grup A. Hasil ini jelas jauh dari ekspektasi publik yang berharap Indonesia bisa melaju hingga final, bahkan mengangkat trofi di hadapan rival-rival Asia Tenggara. Tekanan pun memuncak, dan akhirnya meledak. Tanpa menunggu waktu lama, PSSI resmi mengambil langkah tegas dengan memberhentikan pelatih kepala, Kurniawan Dwi Yulianto. Keputusan ini menjadi bukti bahwa kegagalan di level usia muda pun tak bisa ditoleransi, apalagi jika menyangkut masa depan sepak bola nasional. Dalam pernyataan terakhirnya sebelum resmi dilepas, Kurniawan sebenarnya telah menunjukkan sikap ksatria. Ia mengakui semua kesalahan berada di pundaknya dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. Kami gagal melaju ke semifinal, dan saya bertanggung jawab penuh. Saya mohon maaf atas hasil ini, ujarnya dengan nada penuh penyesalan. Meski begitu, Kurniawan tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya. Ia menilai Garuda Muda telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama dalam memahami skema permainan yang diterapkan tim pelatih. Namun, satu kelemahan fatal menjadi penyebab utama kegagalan, penyelesaian akhir yang tumpul di momen krusial. Strategi defense dan counter attack yang dirancang sebenarnya sempat berjalan, tetapi ketika peluang emas datang, penyelesaian yang buruk membuat semuanya sia-sia. Evaluasi memang sudah direncanakan untuk menghadapi Piala Asia U17 2026. Namun PSSI memilih jalur yang lebih drastis, mengganti nahkoda tim. Dan benar saja, keputusan mengejutkan itu langsung diumumkan. PSSI tanpa ragu menunjuk sosok kelas dunia yang sudah sangat dikenal publik Indonesia, Sintayong, sebagai pelatih baru Timnas Indonesia U17. Kembalinya Sintayong ke kursi kepelatihan kelompok umur ini sontak membangkitkan harapan besar. Bukan tanpa alasan, pelatih asal Korea Selatan tersebut dikenal memiliki tangan dingin dalam membangun generasi muda, disiplin tinggi, mental baja, serta pendekatan taktik modern menjadi ciri khas yang selama ini melekat pada dirinya. Bagi PSSI, ini bukan sekadar pergantian pelatih, ini adalah langkah penyelamatan. Sintayong kini mengemban misi berat, memperbaiki mental pemain yang terpukul, meningkatkan kualitas permainan, dan yang paling penting, membentuk tim yang siap bersaing di level Asia. Waktu yang tersedia pun sangat terbatas, mengingat Timnas U17 akan segera tampil di Piala Asia U17 2026. Situasi ini membuat tekanan berada di level maksimum. Namun di balik tekanan, ada optimisme besar. Banyak pihak percaya bahwa di tangan Sintayong, Garuda Muda bisa bertransformasi menjadi tim yang lebih tajam, lebih disiplin, dan lebih berani menghadapi lawan-lawan kuat. Di sisi lain, keputusan pemecatan Kurniawan tetap menyisakan pro dan kontra.
Sebagian menilai ia layak diberi kesempatan lebih panjang untuk membangun tim. Sementara lainnya menganggap perubahan cepat adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan masa depan sepak bola Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada satu nama, Shin Tae-yong. Akankah ia kembali menciptakan keajaiban dan mengangkat Garuda Muda dari keterpurukan? Atau justru tekanan besar akan menjadi ujian terberat dalam kariernya di Indonesia? Yang pasti, satu bab telah berakhir, dan babak baru yang jauh lebih panas baru saja dimulai. Hujan deras seolah turun membasahi tanah air, seakan ikut merasakan getirnya hasil yang ditorehkan oleh Timnas Indonesia U17 di ajang Piala AFF U17 2026. Namun, hujan itu tidak hanya membawa kesedihan, melainkan juga membersihkan segala debu kemapanan yang mungkin telah menempel terlalu lama. Dalam dunia sepak bola, hasil adalah hukum alam yang kejam, tidak ada kata. Namun, tidak ada kata seandainya, dan yang paling menyakitkan, tidak ada kata kesempatan kedua, jika standarnya adalah kemenangan. Keputusan PSSI yang begitu cepat, bahkan bisa dibilang, kilat, untuk melepas Kurniawan Dwi Yulianto dan langsung menunjuk Shin Tae-yong sebagai penerusnya, bukan sekadar pergantian pelatih. Ini adalah sebuah pernyataan perang. Ini adalah bukti bahwa federasi tidak lagi mau bermain-main dengan ambisi besar yang telah dicanangkan bertahun-tahun lalu. Indonesia ingin menjadi raja di Asia, dan perjalanan menuju puncak itu harus dimulai dari akar, dari para bocah yang kelak akan menjadi pahlawan di tim senior. Mari kita hentikan sejenak hiruk-pikuk tentang kedatangan sosok baru, dan berikan penghormatan terakhir kepada sosok yang baru saja turun dari tahta, Kurniawan Dwi Yulianto. Bagi generasi 90-an dan awal 2000-an, nama Kurniawan Dwi Yulianto bukan sekadar nama pemain, melainkan sebuah ikon. Ia adalah si macan Kemayoran yang tajam, pembunuh di kotak penalti, dan harapan setiap kali Indonesia butuh gol. Namun, menjadi pemain legendaris tidak selalu menjamin kesuksesan instan saat duduk di bangku pelatih. Ada perbedaan besar antara merasakan bola di kaki, dengan mengatur strategi dari pinggir lapangan. Kurniawan datang dengan niat baik, ia ingin membangun tim dengan karakter yang sama seperti dirinya dulu. Garang, pantang menyerah, dan bermental juara. Dalam pernyataan terakhirnya, kalimat, "Saya bertanggung jawab penuh," adalah kalimat yang sangat mahal harganya. Di tengah budaya kita yang sering mencari kambing hitam atau melempar kesalahan ke faktor lain, sikap Kurniawan adalah cerminan jiwa kepemimpinan yang sejati. Ia tidak menyalahkan wasit, tidak menyalahkan cuaca, dan tidak menyalahkan para pemain muda yang masih minim pengalaman. Ia mengangkat tangan, mengakui kekalahan, dan meminta maaf dengan kepala tegak. Itu adalah sikap ksatria yang patut diacungi jempol. Analisisnya tentang permainan pun sangat jujur. Ia mengakui bahwa skema defense and counter attack yang diterapkan sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Organisasi pertahanan cukup rapat, transisi ke serangan cukup cepat. Namun satu hal yang menjadi momok menakutkan bagi sepak bola Indonesia sejak zaman dulu hingga sekarang kembali terulang, efektivitas finishing yang buruk. Bayangkan sebuah senapan yang memiliki mekanisme sempurna, rangka kokoh, dan akurasi tinggi. Namun pelurunya tidak meledak saat mengenai sasaran. Itulah yang terjadi pada Timnas U17 di bawah asuhannya. Banyak peluang emas tercipta, banyak situasi one-on-one dengan kiper lawan, banyak tendangan yang mengarah ke tiang. Namun hasilnya tetap nol besar atau poin yang tidak maksimal. Kelemahan ini yang akhirnya menjadi pisau bermata dua. Di level ASEAN, ketahanan fisik dan taktik mungkin bisa disejajarkan. Tapi ketika mentalitas dan ketajaman individu yang menentukan, Indonesia kalah telak. PSSI melihat bahwa masalah penyelesaian akhir ini bukan masalah teknis sesaat, tapi masalah fundamental yang membutuhkan perubahan pola pikir dan latihan yang jauh lebih keras dan intensif. Dan untuk tugas berat itu, Kurniawan dianggap belum memiliki cukup modal atau waktu untuk memperbaikinya dalam waktu singkat menjelang Piala Asia U17. Jadi, keputusan pemecatan ini memang terasa kejam. Banyak yang berargumen bahwa seharusnya Kurniawan diberi waktu lebih panjang, karena membangun tim muda adalah proses maraton, bukan lari sprint. Namun, di sisi lain, sepak bola modern adalah soal hasil instan. Targetnya adalah juara, bukan sekadar tampil bagus.
Publik Indonesia sudah bosan dengan kalimat, tampil bagus tapi kalah. Publik ingin melihat trofi diangkat tinggi-tinggi. Dan itulah kenapa jalan Kurniawan harus berakhir di sini. Ia pergi bukan karena tidak mampu, tapi karena tuntutan zaman telah berubah menjadi jauh lebih kejam daripada era ia bermain dulu. Semoga pengalaman ini menjadi pelajaran berharga. Kurniawan Dwi Yulianto tetaplah legenda. Dan suatu hari nanti, dengan bekal pengalaman pahit ini, mungkin ia akan kembali lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap untuk memimpin timnas lagi di masa depan. Dan kini, sorotan mata seluruh rakyat Indonesia beralih tajam ke satu arah. Sosok yang sudah dianggap seperti anak sendiri, pelatih yang telah mengubah sejarah, orang yang membawa Indonesia keluar dari masa kelam, Shin Tae-yong. Penunjukan Shin Tae-yong untuk menangani tim U17 adalah sebuah gebrakan yang luar biasa besar. Secara logika, biasanya pelatih kepala tim senior akan fokus ke tim utama. Namun, PSSI dan Shin Tae-yong sepakat pada satu visi, masa depan tidak bisa ditunda. Jika kita ingin tim senior kuat 5 atau 10 tahun lagi, maka bibit-bibitnya harus dididik mulai dari sekarang dengan standar tertinggi. Mengapa Shin Tae-yong? Jawabannya sederhana namun berat. Ia punya tangan dingin, dan ia paham betul karakter anak-anak Indonesia. Shin Tae-yong bukan pelatih biasa. Ia adalah orang yang pernah membawa Korea Selatan menjadi juara dunia di level U20. Ia paham betul bagaimana cara mengubah pemain yang secara fisik mungkin tidak sebesar Eropa atau Afrika, menjadi tim yang bisa mengalahkan mereka dengan otak, disiplin, dan kerja keras. Itulah resep yang selama ini ia terapkan di Indonesia. Kembalinya ia ke dapur, pembinaan usia muda membawa harapan baru yang sangat besar. Apa yang sebenarnya akan diubah oleh Shin Tae-yong? Pertama, mentalitas. Ini adalah aset paling mahal. Di bawah asuhan Kurniawan, terlihat bahwa saat tekanan meningkat, pemain muda ini sedikit gugup. Kesalahan-kesalahan individu yang bodoh sering muncul. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang sangat keras soal mental. Ia tidak akan membiarkan pemainnya merasa puas hanya dengan bermain bagus. Ia akan menanamkan pola pikir bahwa setiap pertandingan adalah pertandingan hidup dan mati. Bahwa mengenakan jersey Garuda adalah sebuah kehormatan yang harus dibayar dengan keringat dan air mata. Kedua, efektivitas serangan. Masalah finishing yang menjadi penyebab utama tersingkirnya timnas U17 di AFF niscaya akan menjadi fokus utama STY. Ia akan melatih bagaimana mencetak gol bukan hanya soal keberuntungan, tapi soal teknik, posisi, dan ketenangan. Di Piala Asia nanti, lawan-lawan seperti Jepang, Arab Saudi, atau Australia tidak akan memberi banyak peluang. Jadi ketika satu peluang datang, itu harus menjadi gol. Shin Tae-yonglah orang yang tepat untuk memperbaiki salah tembak yang menjadi penyakit turunan timnas. Ketiga, taktik yang fleksibel. Gaya bermain counter attack memang efektif untuk tim yang dianggap underdog. Tapi jika Indonesia ingin menjadi raja, maka Indonesia harus berani menguasai bola. Shin Tae-yong akan mengenalkan variasi permainan. Pemain muda harus bisa bermain build up dari belakang, mengatur ritme permainan, dan memiliki variasi serangan sayap maupun tengah. Waktu adalah musuh terbesar saat ini. Tidak ada waktu untuk adaptasi yang lama. Piala Asia U17 2026 sudah ada di depan mata. Ini adalah turnamen yang jauh lebih bergengsi dan jauh lebih keras daripada Piala AFF. Di sini, tidak ada tempat bagi tim yang hanya ingin ikut seru. Di sini, standarnya adalah level benua. Keputusan PSSI memanggil Shin Tae-yong adalah langkah penyelamatan. Rescue mission. Mereka sadar bahwa jika hasil di AFF saja buruk, maka di level Asia risikonya jauh lebih besar. Bisa jadi kekalahan telak yang memalukan, dan itu tidak boleh terjadi. Shin Tae-yong kini memiliki beban di pundaknya yang mungkin lebih berat daripada saat melatih tim senior. Karena di tim senior, ia memiliki pemain-pemain yang sudah matang dan berpengalaman. Di tim U17, ia memiliki anak-anak yang masih labil, emosinya mudah naik turun, dan teknisnya belum mantap. Tugasnya bukan hanya melatih sepak bola, tapi mendidik karakter. Ia harus menjadi ayah, guru, sekaligus komandan bagi mereka. Ia harus tahu siapa yang perlu dimotivasi dengan kata-kata manis, dan siapa yang perlu ditegur keras agar bangkit. Itulah seni kepelatihan yang hanya dimiliki oleh pelatih kelas dunia seperti dirinya.
Bayangkan skenarionya, dalam waktu singkat, ia harus merombak pola latihan, mengubah pola makan, kedisiplinan waktu, hingga cara berpikir para pemain. Semua itu harus dilakukan agar saat turnamen bergulir, Timnas U17 bukan lagi tim yang mudah dikalahkan, melainkan tim yang ditakuti. Tentu saja, keputusan drastis ini tidak luput dari perdebatan hangat di media sosial dan warung-warung kopi. Ada dua kubu yang saling beradu argumen, dan keduanya memiliki dasar yang kuat. Kubu pendukung pemecatan, mereka berargumen bahwa PSSI sudah bertindak sangat tepat. Standar harus tinggi. Jika target juara tidak tercapai, maka konsekuensinya harus ditegakkan. Ini adalah budaya profesional. Dengan menunjuk Shin Tae-yong, setidaknya ada jaminan kualitas. Kita tidak perlu lagi beradaptasi dengan pelatih baru yang belum tahu karakter pemain. STY sudah paham betul potensi pemain muda Indonesia karena memang dia yang mencetak mereka dari program pembinaan sebelumnya. Jadi transisi akan sangat mulus.